Sebelum melakukan pelajaran mereka, alhamdulillah kita berdoa dan dimudahkan. Berdoa supaya agama dan kepercayaannya masing-masing berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Hari itu tadi yang nggak masuk, Bal aja ya. Bal aja tadi nih. Kita sama siapa yang keluar tadi? Oh ya. Ya berarti kita ada 34 orang. Berarti siapa yang 5 orang kelompoknya? Hari ini kita akan main games tentang materi apa? Dari dari barisan apa? Geometri. Oke. Kemarin belajar tentang apa? Tentang barisan dan deret apa? Geometri. Yang dimana? Pakai apa? Ya, rasio. Terus dia bentuknya apa kalau rasio? R. Ya, R. Terus apa? Dia rumusnya apa? U2 dibagi 1. Kalau di geometri dia bedanya gimana? Per apa? Per K? Pembagian. Oke, masih ingat ya? Rumusnya ya? Oke. Lalu nanti bakal ada nih, jadi harus hafal. Terus kemarin ibu suruh apa? Suruh baca-baca informasi tentang materi suku tengah dan suku sisipan. Sudah dilakukan? Nanti bakal ada dikasih waktu mungkin sekitar 10 menit buat kalian cari lagi informasinya. Pakai dengan baik ya. Sesuai yang sudah ibu katakan kemarin, cari aja contoh soalnya yang banyak, rumusnya seperti apa, gimana konsepnya, pemahamannya. Oke? Setiap kelompok ya. Oke, sekarang tujuan pembelajaran kita buat apa? Yang pertama udah pasti ibu mau menilai tentang sikap dari bergotong royong sama berpikir kritis. Jadi nanti usahakan pilih salah satu leadernya yang menyusun urutan dari pertama sampai urutan ke-6 yang akan maju ke depan untuk ngecokin dadu. Oke? Nah gitu ya. Terus yang kedua, udah pasti ibu mau kalian bisa menentukan apa aja bu? Menentukan rumusnya baik dari suku tengah dan juga suku sisipan dari geometri. Dan yang terakhir, udah pasti ibu mau kalian bisa menyelesaikan masalah tentang suku tengah dan suku sisipan dari geometri dan menghubungkannya terhadap barisan dan juga deret geometri. Oke? Ingat kemarin deret geometri ada berapa rumusnya? Ada 2. Apa aja? Yang mana? Lebih dari 1 dan lebih dari 1. Itu ya? Bisa dipahami? Oke, sip. Nah, kita ulas lagi nih kemarin. Rumusnya kan yang ini ya? Barisan geometri, betul? Betul. Kalau misalkan diketahui sukunya itu cuma 3 sama 4, berarti bisa nggak dari rasio? Bisa. Gimana caranya? Berarti suku yang terbesar dikurangi sama suku yang terkecil. Berarti berapa? U4 dikurangi U3. Nah gitu. Berarti kalau misalkan diketahui U5 sama U6, tapi U6 dikurangi nah gitu. Bisa? Ingat selalu yang terbesar dibagi dengan yang kecil. Itu sukunya ya, bukan nilainya. Meskipun nilainya nanti di suku ke-6 itu ternyata setengah, di suku ke-5 adalah 1, kalian tetap membaginya setengah dibagi 1, bukan 1 dibagi setengah. Bisa dipahami? Bisa? Benar? Ingat suku terbesar dibagi dengan suku yang terkecil, bukan nilainya. Oke? Itu rumusnya ya, masih ingat ya? Oke, lanjut. Nah, ini contoh soalnya yang kemarin udah biasa lah. Selalu harus ada U1, kalau nggak ada U1, tapi diketahui UN sama R-nya bisa dicari nggak? Bisa. Iya, bisa, betul. Tinggal nyari A-nya aja gitu ya. Sip, lanjut sedikit aja. Suku tengah. Nah, ini yang bakal kita bahas. Siapa yang udah nyari tentang suku tengah, Cung? Tadi katanya nyari ya, nyari apa?
Coba sekarang kalau misalkan berarti gimana? 2 pangkat 2 gitu. Paham? Bisa. Coba lagi. Berarti 1/3. Ingat harus dikurung karena punyanya ada B. Kecuali kalau misalkan A-nya 2, B-nya 1 nih, pangkatnya 3. Nah, berarti A 2/3. Nah, pisahin. B 1/3. Nah, gitu bisa? Paham? Gitu ya, buat yang besar. Nah, rumus yang pertama dia menggunakan R. Dan rumus yang kedua itu lebih gampang sebenarnya. Pakai U1 dikali dengan UN. Jadi suku pertama dikalikan dengan suku terakhir. Kalau yang aritmatika gimana? Suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2. Masih ingat? Nah, kalau di geometri dia menggunakan akar. Jadi 2-nya itu ada di akar. Dan ini perkalian. Ingat ya. Rumus suku tengah itu suku pertama dikalikan suku terakhir diakarkan 2. Akar 2 gitu, akar 2. Ini nyari letaknya masih sama kayak aritmatika. Jadi tinggal dijumlahkan berapa banyak sukunya. Dijumlahkan dengan 1 dibagi 2. Oke? Ingat kalau suku tengah hanya bisa dicari ketika jumlah sukunya itu ganjil. Jadi kalau genap nggak bisa. Tulis informasinya di sini. Langkah yang kedua, belum. Yang tadi bilang urutkan nama-nama. Jadi pilih salah satu orang, siapa yang mau pertama, kedua, ketiga. Itu buat apa ibu? Nanti kalian gantian. Setiap orang ada kebagian untuk mengocok dadu jika waktunya cukup. Jadi konsepnya seperti apa? Setiap kelompok nanti yang masuk yang ke depan, urutan yang pertama ke depan, masing-masing kelompok ini dikasih kesempatan 1 kali. Harus sampai 6 dadunya. Ketika dilemparkan, kalau dadunya bukan 6, ngantri lagi ke belakang. Sampai dapat 6. Kayak main dulu. Ya, sampai dapat 6. Gitu. Kalau sudah 6, ya, kalau sudah 6, kalian dapat sebelumnya pertama dapat soal dulu. Kalian pilih dari masing-masing tadi perwakilan yang urutan pertama, ngocok dulu dapat nomor berapa untuk milih kotak soal. Ini kalian namanya siapa? Mana HP-nya? Iya, dua dong. Coba nggak boleh working kok. Nanti kalau masih kurang, tinggal tambahin lagi. 30 nggak perlu, 25 aja ya dulu. 25 dulu siap. Oke, yang ketiga boleh gunakan kalkulator digital. Seperti apa? Seperti fotomet, tapi itu digital ya. Kalkulatornya bukan di scan fotonya, oke? Terus, yang keempat dilarang mencari jawaban di internet, ya. Boleh. Kan harus ada hasil diskusi. Tadi kan udah ada rumus gitu. Hasilnya semua kerjakan di LKPD. Harus saling bekerja bersama. Oke. Jika kertas kurang tadi ibu bilang ya suruh ambil aja ke depan. Dan yang terakhir, kelompok yang poinnya terbanyak adalah pemenangnya. Jadi selama 25 menit, siapa yang sudah bisa menjawab banyak itu yang mendapatkan hadiahnya. Oke? Hadiahnya apa Bu? Adalah pengen pacar. Ingat ya. Ingat yang ini
Oke, Hah? Oh iya, stop. 5 menit cari materi ya 5 menit kan? Stop. 1, 2, lihat. Iya. Ya. Ini materi, tulis materi. Kau cepat 5 menit, itu sudah lengkap. Ngomong aja yang habis. Makin kayak gini ya. Aku juga masih jauh yang mana.
Oke?